Ada pertanyaan dari Pak Charles. Doa dan harapan semoga Ustadz dirahmati Allah. Amin. Yang pertama, bagaimana sikap kita sebagai akademisi terhadap karya Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyum? Yang kedua, pertanyaannya, apakah mungkin ada cabang ribat Nauriyah di Sumatera Barat? Cabang apa? Saya kolektor karya Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah. Tapi saya juga mengkritik Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Nanti orang nanya, ente siapa kok berani kritik Ibnu Taimiyah? Apa jawaban kita? Ibnu Taimiyah itu seorang ilmuwan. Saya sekolah sebagai seorang ilmuwan. Maka saya punya otoritas untuk menyetujui dan mengkritisi seorang Ibnu Taimiyah, tidak ada masalah. Kecuali antum bukan seorang ilmuwan, seorang muqallid, taklid. Kalau sudah qala Syekhul Islam tidak boleh dikritik. Kan begitu kawan. Katanya tidak boleh taklid ke imam. Kita kritisi Ibnu Taimiyah berangnya. Tando antum anti taklid 4 mazhab tapi taklid kepada mazhab baru, mazhab Ibnu Taimiyah. Ada kitab beliau yang lumayan asik, judulnya Dar'ut Ta'arud Bainal Aqli wa Naql. Kebanyakan kawan-kawan tuh nggak berani baca, takut sesat. Bayangkan imamnya di KCN punya karya yang bisa bikin sesat. Di Mesir ada Muhammad Hassan atau Hissan ya. Apa katanya? Ibnu Qayyim punya kitab Ar-Ruh, yang kitab itu banyak hadis-hadis bermasalah tuh. Imam sendiri dikata-katainya, apalagi gitu. Apalagi awak kalau imamnya dikata-katainya, apalagi awak. Jadi jangan heran kalau mereka bilang ambo nanti zindik, gilo, inilah ada pelo gitu gala baru. Si gila Ar-Razi. Dulu kan ada si buta dari gua hantu. Ada lo galambo baru, si pendongeng. Bapak ibu dari tadi asik mendengar dongeng apa kan? Emang betul asik kena dongeng ya? Jadi sikap kita sebagai ilmuwan membaca karyanya seperti kitab-kitab yang lain. Jika benar diambil, jika tidak dikritisi. Sederhana toh? Ibnu Taimiyah mengatakan semua kalam kullu kalaman yu'khas, kullu kalamin yu'khas wa yutrak. Semua kalam itu boleh diambil, boleh ditolak kecuali kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa antum marah kalau kita kritisi Ibnu Taimiyah? Jangan-jangan enggak baca kitab Ibnu Taimiyah. Ya. Dar'ut Ta'arud 5 jilid, cetakan paling murah. Ada yang berani baca enggak? Ibnu Taimiyah mengharamkan mantik, judulnya Ar-Raddu 'alal Mantiqiyin. Berani baca enggak? Atau jangan-jangan enggak paham? Yang paham kitab itu cuma orang yang ngerti mantik. Ibnu Taimiyah mengkritisi sufi, tapi ternyata dia sendiri salah definisi. Di situ saya mengkritisi Ibnu Taimiyah dan boleh-boleh aja. Karena bukan saya sendiri yang mengkritisi. Ulama di zamannya pun mengkritisi, bahkan beliau pun disidang dan wafat dalam penjara. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Apakah ulama di zaman itu bodoh-bodoh? Apakah ulama di zaman itu zalim? Enggak. Kenapa kita mengikuti orang yang dipenjara dan wafat di penjara, tapi kita tidak mengikuti ulama di luarnya yang lebih alim? Nah, itulah anehnya kita. Sebab kita aku suku kepada orang yang terzalimi dan teraniaya, ya enggak? Flying victim namanya. Flying victim itu mah hebat ya. Imam ini wafat dalam penjara. Wah, dicari mana ada orang tuh. Tapi antum tahu enggak Ibnu Taimiyah enggak sempat nikah. Tapi mengikut Ibnu Taimiyah menikah, lalu menikah, lalu menikah dan menikah lagi. Ibnu Qayyim itu sufi. Punya kitab Al-Wabil Sayyib, itu kitab zikirnya. Ada kitabnya Madarijus Salikin. Sekarang oleh kelompok Salafi di Timur Tengah, kitab itu ditahzir.
Apa arti ditahzir? Diwaspadai. Padahal kitab itu karya imamnya. Kalau karya imamnya dia waspadai, apalagi karya Ar-Razi. Ya. Jadi jangan kaget kalau kemudian saya dibully, biasa aja. Imam dia pun dia bully. Imam dia pun dia serang. Imam dia pun dia tidak ridhoi. Sebenarnya mereka tidak ikut imam manapun. Mereka sedang buat keimaman sendiri. Ya. Ibnu Taimiyah itu punya wirid ba'da sholat subuh baca Al-Fatihah 40 kali. Bid'ah enggak? Kira-kira Al-Fatihah, 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 hobi orang aswajara. Ya. Itu Ibnu Taimiyah. Kira-kira. Ya, lanjut. Masih ada?